Kita masuk topik yang pertama ya. Tadi kita sudah sampaikan ada 5 pokok bahasan materi hari ini ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Anda semua tadi bahwa ada beberapa tingkat keanekaragaman hayati. Tetapi saya tanya dulu, apa itu keanekaragaman hayati? Apa? Coba Wahyu. Menurut Ensiklopedia Britannica tahun 2015, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Sedangkan menurut Sudarsono tahun 2005, keanekaragaman hayati adalah suatu bentuk makhluk hidup mengenai ketersediaan jenis genetik dan keberagaman ekosistem. Oke, bagus. Ada lagi mungkin dari literatur yang lain? Dari pendapat yang lain? Nelly coba. Adalah menurut saya keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut biodiversitas itu adalah keanekaragaman adalah variasi atau variabilitas yang ada di muka bumi. Variasi ya, jadi kata kuncinya itu bervariasi, beraneka ragam, kehidupannya hidup lah, diversitas, aneka ragam, jadi keanekaragaman kehidupan, keanekaragaman kehidupan. Tingkat keanekaragaman kehidupan itu ada tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Pertama tingkat gen, spesies, ekosistem. Oke, yang pertama nih tingkat gen dulu. Kira-kira yang bagaimana tingkat gen itu? Ada yang bisa dicontoh nggak? Variasi gen, karena adanya variasi gen dalam suatu makhluk hidup. Ada sini. Ya, variasi. Coba ini. Variasinya itu seperti contoh ayam makan ada yang cemani, ayam kampung, ayam potong, dan Dan sebagainya. Tapi dia masih satu. spesies. Coba yang lain. Pada tumbuhan Pak seperti bunga mawar ada bunga mawar warna merah, kuning dan putih. Itu kan Oke. spesies. Terima kasih Nali ya, terus ya. Ada lagi? Katak. Gimana coba? Ada katak, ada kodok, ada bangkok. Bangkok. Kalau katak, kodok, bangkok itu spesies. Nah, kalau katak, ya mungkin katak kita karena Bentuknya. betul sih katak ada variasinya ya, gen. Misalnya yang satu spesies tapi warnanya berbeda, tapi dia ciri fisiknya sama. Tapi kalau tadi disampaikan katak, bangkok kan ciri morfologinya beda ya. Satu kulitnya kucing mengkilap, satu kasar menjadi ya. Itu keanekaragaman tingkat spesies. Tetapi di antara mereka pun ada keanekaragamannya. Contohnya kita kan nggak sama kan mukanya, warna kulitnya nggak sama, bentuk bibirnya nggak sama. Nah, itu variasi tingkat gen ya. Oke, yang kedua variasi. Nah ini contohnya ya, ini contoh sebenarnya contoh sudah kalian sampaikan. Ini contoh yang lain. Misalnya anjing ya, anjing kan macam-macam ya, ada anjing apa, bulldog, ada anjing golden retriever, ada macam-macam ya, anjing German Shepherd ya, anjing galak ya. Kemudian ada kucing kampung, ya, Angora, Kucing-kucingan, Himalaya. Tetapi mereka satu spesies ya, jadi kalau disilangkan itu masih bisa. Kalau ular itu masuk spesies atau tidak? Kalau ular spesies. Spesies. Sebenarnya sesama mereka pun ada variasinya, cuman karena kita tidak berkecimpung di situ, kita akan lihat ular itu sama aja, padahal itu ada bedanya. Banyak. Iya, banyak bedanya. Kalau kucing kan kita kehidupan sehari-hari kan pelihara kucing ya, jadi tahu. Satu warna merah, satu warna apa? warna kuning, hitam, putih, Putih, merah, itu ya. oranye. Oranye bukan merah ya, ada oranye. Jangan punya mencari diri sendiri ya. Kalau ular pun sebenarnya ada, cuman karena kita nggak lihat, mungkin belangnya agak beda-beda kan. Pasti ada yang warna hijau, warna hitam, warna coklat. Ular daun hijau. Ada itu ada. Itu di ular-ularan. Nah, ini contohnya tadi ya, kucing sudah disampaikan ya. Sekian Rosari. Ada yang hitam. Ini misalnya British Shorthair, dan ini apa? Ini ada kampung ya. Ya, kucing kampung. Itu kucing Angora, Persia. Itu yang panjang itu kucing kelinci. Oke, yang kedua ini yang paling banyak keanekaragaman tingkat spesies yang paling besar. Contohnya Bebek.
Jadi kalian harus bisa menyebutkan nama ilmiahnya ya. Kalau pas juga hewan genetik bebek, ayam itu nilainya 10% gitu. Ya. Oke ya, ini contohnya kucing ya, masih kucing. Kalau kucing domestik itu satu spesies, tapi kalau kucing rumah kita yang di rumah kita sama kucing yang ada di hutan itu beda spesies. Nah, dengan harimau ya, walaupun masih sama satu harimau ya, singa kayak felis misalnya kan, tapi kucing macan kumbang sama kucing rumah itu beda spesies ya. beda spesies tapi satu genus. Kemudian satu juga ya. Kemudian yang tadi yang disebutkan oleh ini ya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, ekosistem. Apa ekosistem itu? Hubungan antara Faktor abiotik, mau timbal balik ya. Faktor abiotik dengan abiotik. faktor abiotik contohnya apa? Itu tadi ya. Jadi variasi faktor abiotik yang luas itu menyebabkan yang banyak akan menyebabkan perbedaan pada jenis-jenis ekosistem. Contohnya apa kira-kira ekosistem? ekosistem pada pun Hutan-hutan tropis. Bisa, bagus itu bagus. Hutan-hutan tropis. Apalagi coba? kaktus dan hewan-hewan yang kecil. Reptil. Apa lagi coba? Apa lagi? Ekosistem air. Tundra. Tundra di mana? Sundra. Tundra ada di mana ekosistem tundra? Sundra. Di yang ada di kutub-kutub gitulah ya. Sundra. Ya. Panda. Beruang. Yaitu Panda. keanekaragaman ekosistem. Sistem. Ini contoh ya, jadi ada banyak misalkan cuman contoh ya cuma ya. Ini gambar ya, tundra tuh yang bawah ya agak ber-SS. Sundra. Oh, mountain gunung, desert, gurun. Ini padang tropis, ini apa? Temperate yang daerah Gurun. ini yang menuju ke arah apa? Arah kutub sedikit tapi belum nyampe ya. Daerah 4 musim. Oh, Ya. Korea. Temperate ini ya. Dan Korea biasanya merah-merah daunnya Iya. juga. Yang suka nonton film Korea pasti tahu dari atas seperti ini. Hutannya merah. Nah, kalau kita kan nggak ada hutan merah kan? Kemudian pada rumput, daerah Mediterania, kemudian ekosistem gunung ya. Ingat itulah ya, banyak sekali tipe-tipe ekosistem. Kunci aku udah tahu Oke, tadi kita sudah bahas 3 keanekaragaman ya, tingkat keanekaragaman. Jadi semuanya itu penting bagi kehidupan manusia ya. Penting bagi kehidupan manusia, makanya perlu ada upaya pelestarian. Bagaimana mau melestarikan kalau kita tidak kenal? Ya. Gimana kita mau melestarikan kalau tidak kenal? Nah, jadi gimana cara kita mempelajarinya? Kita pelajari satu-satu ya. Nah, kita kelompokkan, pelajari satu, kemudian kita kelompokkan. Nah, misalnya yang hewan A dengan B ciri-cirinya sama, kita kelompokkan. Nah, itu nanti dipelajari di taksonomi. Kita akan belajar mengelompokkan. Pertama itu mengidentifikasi. Jadi kita lihat dulu ciri-cirinya bagaimana. Kemudian kalau sudah sama ciri-cirinya kita kelompokkan atau kita klasifikasikan, kemudian kita beri nama atau tata nama. Nah, kenapa penting ya taksonomi ini? Jadi jumlah spesies itu sangat banyak.
ada sekitar 10 juta sampai 100 juta. Itu yang kasat mata saja. Kalau kelompok bakteri itu belum terhitung ya. Bakteri itu lebih banyak lagi. Sedangkan yang baru diketahui itu sekitar 1,5 juta saja. Jadi kalau minimal 10 juta berarti ada 8,5 juta yang belum diketahui. Makanya kalau kita masuk hutan, kita kan lihat hewan, ini hewan apa, kadang-kadang nggak pernah ketemu di luar ya. Masuk kebun karet, ya kan? Pernah ke kebun karet kan? Kadang ada serangga-serangga aneh kan? Apa ini? Nah, bisa jadi itu spesies baru. Bisa dikasih nama kalian kalau kalian bisa menemukannya. Kalau tak, santai itu ya. Itu ya. Oke, kita tadi kemudian manfaatnya. Jadi manfaat keanekaragaman hayati itu ada beberapa. Pertama itu ada nilai biologi. Kira-kira nilai biologi ini apa? Ya, di bidang biologi contoh spesifiknya bagaimana? Untuk apa hewan tersebut? Nah, untuk penelitian, terus lagi sebagai bahan makanan, ya, obat-obatan, misalnya ya, itu bisa juga. Kemudian nilai pendidikan, jadi kita bisa mempelajari berbagai jenis hewan tersebut. Kemudian estetika dan budaya. Contohnya gimana kira-kira estetika dan budaya? Setiap daerah itu beda-beda. Hewannya beda-beda. Jadi, oke, bagus sekali Mali ya. Digunakan sebagai ciri khas suatu daerah tersebut. Oke, digunakan ciri khas daerah tersebut. Apa contohnya gimana? Badak bercula. Sudah turunnya Bunga Cendrawasih, Burung Cendrawasih, Papua. Jambi apa ya? Burung badak bercula satu di Jawa. Jawa, oke, bagus ya. Gajah satu di Sumatera. 100 semua kayaknya kalau ujian ya saya. Kemudian nilai ekologi ya. Nilai ekologi misalnya ada bisa kasih contoh? Nilai ekologi keanekaragaman hewan. Nilai ekologinya gimana? Contohnya kalian punya kebun buah nih. Kalau nggak ada serangga gimana? Punya kebun buah tapi nggak ada serangga lewat situ. Kira-kira gimana? Gak ada yang penyerupan, bagus sekali satu ya. Contohnya itu untuk penyerbukan serangga ya. Jadi kalau semakin banyak serangganya, itu akan juga berperan dalam proses penyerbukan. Terakhir nilai religius, agama misalnya tuh Kita saling hewan untuk kurban ya. Ya, kan kurban religius ya. Manfaat. Nah, sekarang ancaman sebelum kita belajar ke taksonominya nih, ancaman. Jadi ada banyak sekali ancaman ya. Ini pertama itu ada perusakan habitat, misalnya dibikin apa perkebunan, dibikin jalan tol, dibikin apa lagi macam-macam pabrik ya. Kemudian fragmentasi habitat. Fragmen itu apa? Fragmen potongan. Nah, jadi misalnya ada hutan satu bidang, kemudian akan dibikin jalan. Nah, dipotong ya kayak jalan ini lintas Sumatera sini. Makanya kalian sering nggak lihat hewan ketabrak di jalan? Iya. Itu dampaknya salah satu fragmentasi habitat, dampak buruknya. Jadi hewan dari daerah A dan B tadinya satu, lewat aja kan. Sekarang lewat tuh harus lihat kiri kanan. Sekarang harus pintar juga ya. Iya, bisa nyebrang. Nah, jadi akhirnya ketabrak. Jadi banyak sekali hewan ketabrak macam-macam. Kalau saya pernah lihat ada yang anjing, terus ular, ayam,
musang, kucing hutan, biawak. Tuh, ayo. Pernah lihat juga semuanya gambarnya. Kodok. Kemudian degradasi. Lihat dulu yang Kemudian ada degradasi habitat. Kalau degradasi habitat ini penurunan secara pelan-pelan, misalnya karena pencemaran lingkungan ya. Kalian nyuci langsung buang ke sungai. Nah, itu memang nggak langsung mematikan, tapi kalau sering polusi pabrik, gitu ya. Lama kelamaan akan berbahaya. Kemudian perubahan iklim, pemanfaatan spesies berlebihan ya. Misalnya kalian apa contohnya? digunakan untuk penelitian. Digunakan untuk penelitian berlebihan, diburu ya. Diburu, kemudian spesies invasif. Kalian menyebar apa misalnya di danau. Oh. Kayak itu potas obat untuk mati. Hewan. Oh, hewan. Bukan kimia. Ikan juga, ikan arapaima. Nah, ikan arapaima ya bagus sekali ya, tapi ditaruh di danau dan betuk sana. Habis lah ikannya. Oh, pemangsa predator. Taruh di danau Kerinci sana ikan arapaima habis. Nelayan ya kebagian lagi ya. Tuh. Kemudian meningkatnya penyebaran Penyakit. Misalnya karena Kayak apa? flu burung. Flu burung gitu ya. Flu babi. Tikus yang turun dari tikus. Kaki gajah. Di gajah itu kan karena nyamuk ya. Bagus sekali ya. Ini sampai di topik nomor 1 ya. Ya, Pak. Kita lanjut ke topik nomor 2. Nah ini Kategori. sudah saya sampaikan bahwa tadi dengan keanekaragaman yang begitu banyak, maka perlu kita pelajari. Cara mempelajarinya itu bagaimana? Nah itu melalui taksonomi. Makanya kita hari ini dan 1 semester ke depan akan mempelajari taksonomi. Ada yang sudah tahu taksonomi? Coba coba. Ilmu yang mempelajari tentang tingkatan makhluk hidup dari yang terendah hingga tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Oke, bagus. S1 ya. Mari. Sama mesin. Yes. Gimana Mari? Ini kan memang dari tingkatan terendah ke tertinggi, Pak. Jadi sama lah. Begitu tadi. Ada yang lagi yang lain? Saya, Pak, Coba. menurut Ya silakan. taksonomi adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki persamaan ciri-ciri. Persamaan ciri-ciri. Oke, nanti yang sama ciri-cirinya akan dimasukkan satu kelompok gitu ya. Oke, bagus juga, bisa juga itu ya. Suci mungkin? Apa suci? Gimana suci? Gimana suci? Suatu tingkatan unit yang dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan yang terendah. Tingkatan tertinggi nggak terendah ya. Yang terendah tuh gimana maksudnya? Yang terendah, sampai tertinggi. Kayak ras terendah. Terus kalau kingdom Ras? tertinggi. Kingdom. Kerajaan tuh tertinggi. Kerajaan Divisi. Itu maksudnya. Oh ya, oke bisa ya. Sip. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya taksonomi itu adalah sebuah kerja. Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari cabang biologinya adalah dalam pengenalan, pembandingan, pengelompokan itu adalah sistematik. Jadi taksonomi itu bagian dari sistematik. Oke lanjut. Nah sejarah, kita ke sejarah ya. Jadi pada awalnya kalau sejarah itu manusia yang membedakan makhluk hidup itu 2, hewan sama Manusia. Tumbuhan. Tumbuhan. belum tahu mereka bakteri. Kalau pas kita misalnya pas SD tahu nggak bakteri gitu belum tahu kan, alga kan, nah, sama jadi zaman dulu juga kayak gitu belum tahu bakteri. Sesuai dengan perkembangannya ini dalam bentuk tabel ya. Ini jadi dalam kelamaan itu
ilmu taksonomi ini ada beberapa ahli dengan beberapa teorinya. Jadi pertama itu ada 2 kingdom, kemudian ada 3, ada 2 lagi kalau pada kalian jadi 4, jadi 5. Ini Whittaker ya, yang kalau di sekolah-sekolah itu biasanya Whittaker. Ada Monera, Pratista, Bumi, itu menurut Whittaker. Tapi kalau menurut Bos, ini ada Eubacteria. Di SMA pernah dengar Eubacteria? Pernah. Eubacteria? Nah, ya. Kemudian kalau Bos yang paling terbaru ini ada 3 domain, bukan kingdom tapi domain ya. Ini teori sejarah taksonomi. Gimana mulai hangat? Panas. Sangat ya. Oke, nanti dipelajari ya. Iya, Pak. Nah, ini yang 3 kingdom. Kalau yang ini, yang 5 ini, nah, jadi ke 5 ini, kalau di 3 kingdom ini masuk ke sini jadi 1 ya, 1 sini. Ya. Kan ini ada kira-kiranya ya. Kan ada animal, fungi, plant, kan? Jadi masuk ke Nah, jadi prinsip dasarnya, jadi nanti kita akan mengelompokkan berdasarkan persamaan dan juga perbedaannya. Kalau tadi kan kalian lihat persamaannya ya, dan kalian lebih cenderung persamaan dan perbedaannya juga nanti akan kita lihat. Jadi sehingga dari tingkatan takson yang tinggi yang kalian sampaikan tadi, dari tingkatan tertinggi itu tingkatan apa? Tingkatan takson maksudnya tadi ya. Kan kalian yang kiranya tingkatan apa ya? Tingkatan apa ya? Tingkatan takson. Takson ya. Awak di bola. Nah, Ini kan video. jadi gini, misalnya ini ya ada, ini ada pernah belajar genetik? Pernah. Kemarin baru. Kemarin ya? Kan ada nama-nama protein ya? Nama-nama protein adenin, guanin. Oh iya, Vitamin. Iya. Itu apa nama-nama? Sudah belajar sama Bu Eni. Itu nama-nama apa yang adenin, guanin itu? Nukleotida. Kalau proteinnya glisin, lisin. Coba kalian beli susu di belakangnya dilihat, tuh ada tuh ya. Serin. Nah, ini nama-namanya ya. Jadi dilihat ya. Ini ada taksa atau tingkat atau taksonnya, ada manusia, ada buaya, ikan tuna, ikan Hiu. Ternyata mereka memiliki satu protein yang sama. V ini pada alami. Nah, jadi sebenarnya kita mirip sama buaya. Sama yang cowok ya. Nah, ada ya. Sama ikan tuna mirip kita karena sama-sama ada penilaiannya. Tapi kita lebih mirip lagi sama buaya karena dia punya yang ini. D, Punya ya. D, S, L. Oh iya dia. L lagi. Luar biasa kecerdasan. Mirip buaya manusia. Proteinnya ya sama. Kalau dibunuh. Nah, kalau semakin banyak persamaan sini maka ini ya filogenetik itu kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatannya semakin Kuat. Si orang itu ada seperti ini kesana belajar. Berarti kita tidak boleh menikah. itu juga akan menjadikan dasar dalam taksonomi ya. Ini baru protein, belum yang ciri fisiknya ya. Misalnya buaya apa bentuk giginya bagaimana dibandingkan dengan manusia nanti ya. Manusia lemah lembut, buaya kata kusut kasar. Itu ya ini itu Nah, nyambung terus. kita ke poin ketiga, tingkatan takson. Kita kemarin sudah saya minta belajar ya. Tingkatan takson. Ada yang berbeda nggak di sini? Masih sendawa juga. Antara untuk tumbuhan sama hewan. Beda. Ada. Bedanya apa? Kalau hewan itu kan Filum. Kalau Filum. tumbuhan divisi. Ya, sip ya, ini ya. Divisi untuk tumbuhan, film untuk hewan. Itu ya. Itu kan bahasa Inggris. Kalau yang benar cuma kayaknya. Kami Inggris. Nah, ini yang perbedaannya di sini ya. Kalau tumbuhan itu divisi, kalau hewan Filum. ini sama-sama. Organ-organ.
atau mengerti atau apa antara bahasa Latin, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya tulisnya kelas, nanti Di atasnya kingdom. di bawahnya apa? Division. Nah, kan bercampur nih. Nanti di bawahnya lagi familia. Iya memang sering. Ya. Iya sering. Yang bercampur ya. Jadi perlu kalau bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris itu dari nama bahasa Latinnya saja ya. Tuh. Ini harus hafal ya. Minimal 7 tingkat ini harus hafal. Ya. Kemudian harus hafal ya. Semua itu Pak. Yang sering digunakan Bahasa Yang Inggris. Kalau di buku bahasa Inggris bahasa Inggris. Buku saya paling banyak bahasa Inggris ya. Tapi sering campur juga. iya Pak. Jangan campur-campur. Yang nulis juga nggak tahu campur, makanya saya kasih tahu buat Anda ya. Jangan dicampur-campur satu Jangan dicampur. takson. Di Google pasti kecampur-campur Iya, tuh Pak ya. kami kan ada kan. Nah, ya. Jadi jangan Kan campur. anak Google. Yang sering campur bahasa Latin sama bahasa Inggris. Nah. Oke, kita materi keempat ya. Bidang kegiatan dalam taksonomi. Nah, yang pertama kalau kita ketemu hewan, ya kita misalkan kita mau melakukan suatu kegiatan taksonomi ya. Pertama itu kita identifikasi. Identifikasi itu adalah suatu pengenalan suatu jenis hewan. Kita amati ciri-cirinya. Ciri-ciri itu bisa morfologi, bisa kimiawi. Tapi kalau kita praktikul balik nanti morfologinya, ciri-ciri bentuk badannya ya. Iya. Kemudian kita bandingkan dengan hewan yang sudah ada. Nanti kan ada di website itu ada klasifikasi hewan atau dari buku atau dari mana sumber-sumbernya bisa kalian bandingkan. Misalnya hewan yang kalau udang misalnya ya, udang sungutnya panjangnya sekian, nanti itu ada di situ. Sungut apa antenanya ya? Antenanya. Kemudian badannya gimana? Berapa luas? Itu nanti ada. Bentuk kakinya bagaimana? Itu ada. Warna telurnya, misalnya yang kalau udang kecil-kecil kan hijau ya. Iya. Tapi kalau lobster itu kan coklat. Itu juga bisa jadikan kita bandingkan. Nah, nanti kalau di perbandingan ini dari yang kita bandingkan itu ternyata ada perbedaan, tidak 100% sama, itu bisa jadi nanti ada spesies baru karena ini ada sedikit berbeda nih. Ternyata nggak ada sama dengan yang hewan-hewan lain kita bandingkan semua. Itu bisa jadi spesies baru. Kemudian ada tata nama, kita memberi nama hewan tersebut sesuai aturan kaidah nama ilmiah. Kemudian klasifikasi, kita kelompokan hewan-hewan tersebut sesuai tingkatan takson yang Telah tadi yang ditentukan. tadi ya. Coba apa saja tingkatan takson? Coba ada yang ingat? 7 tanpa melihat. Saya Pak. Coba. Kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Oke, sip. Ada lagi yang bisa? Ini? Kingdom, phylum, Terus? kelas, ordo, family, genus, spesies. Oke, sip. Ini harus ingat ya. Harus kita di luar kepala lah.